Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kendake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya dalam Yesus Kristus adalah anak Allah." Orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Aku kan masyurkan namamu, memuji Engkau di dalam jemaatmu. Hai semua anak cucu Yakub, muliakanlah Dia Tuhan Allahmu, dan gentarlah terhadap Tuhan. Hai yang takut akan Tuhan. Tuhan pun tak memandang hina kesengsaraan manusia yang tertindas. Ia tidak sembunyikan
wajah bagi orang yang hina dan tertindas. Didengarnya juga teriakan yang meminta pertolongan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Dasarku kan ku bayar semua di depan orang yang takut akan Tuhan. Ku memuji Tuhan dengan senang, kan ku puji dalam jemaah yang besar. Ujung-ujung bumi mengingatnya dan berbalik kepadanya. Dan bersujud sembah padanya semua orang yang sombong di bumi, kan berlutut semua di depannya. Semua orang yang turun ke dalam debu, kan berlutut semua di depannya. Yang tak dapat terus hidup. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, Yang memerintah bangsa-bangsa. karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Dan semua anak-anak cucu kan beribadah kepada Tuhan, akan mengisahkan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang, kan beritakan keadilan Tuhan pada bangsa yang kan lahir. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Bacaan kedua menurut 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita, karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah Allah, adalah anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam dia dan dia di dalam Allah.
kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kita selanjutnya diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat 1 hingga 8. Demikian ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap carang yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Ya, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang dapat membaca, merenungkan, dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, ada sebuah ungkapan yang berbunyi demikian. Orang Kristen itu ibarat pohon buah, yang mana ia bertumbuh besar untuk dapat menghasilkan buah. Ia adalah pohon yang selalu dinanti-nantikan buahnya. Saudara, nampaknya dalam bacaan kita hari ini, khususnya di Injil Yohanes, Yesus juga menyatakan sesuatu hal yang mirip. Bahwa antara dirinya, Yesus dengan kita, itu seperti pohon buah. Dan pohon buah yang Yesus pakai untuk menggambarkan relasi antara dirinya dengan kita adalah pohon anggur. Dan saudara, kalau kita coba perhatikan dengan seksama, bacaan Injil kita hari ini relatif pendek loh, hanya 8 ayat. Dan saudara, kalau Anda perhatikan, kata berbuah itu diulang sampai 6 kali dalam bacaan Injil kita yang relatif pendek pada pagi ini. Artinya apa?
bahwa senada dengan ungkapan di awal tadi, bahwa pohon anggur, di mana Yesus itu pokok anggurnya, kita adalah carangnya, tahap berbuah itu penting, saudara. Sampai diulang kata itu 6 kali. Ya, saya jadi paham kenapa tahap berbuah itu penting. Ya karena pohon buah, saudara kalau Anda punya pohon buah di rumah, entah pohon jambu, pohon mangga, atau pohon jeruk, yang Anda harapkan apa? Buahnya kan, bukan daunnya. Oleh karena itu tidak heran kalau Yesus menekankan berbuah itu penting pada pohon buah. Dalam hal ini, anggur. Ya saudara, namanya pohon buah, yang diharapkan pasti buahnya. Alangkah anehnya, kalau ada pohon buah yang tidak berbuah. Nah lalu selanjutnya Yesus juga menyampaikan gimana caranya kita bisa berbuah. Seperti yang tadi disampaikan bahwa saudara pohon anggur itu ilustrasi. Yesus pokok anggurnya. Jadi pokok anggur itu batang yang besarnya, saudara. Kita ini carangnya, dahan kecilnya. Nah saudara, resep cara supaya carang itu dapat berbuah, itu sederhana sebetulnya. Yesus menyampaikan bahwa supaya carang itu dapat menghasilkan buah, maka carang itu harus nempel pada pokok anggur. Dah, sesederhana itu. Carang, dahan kecil ini kalau mau menghasilkan buah, dia harus nempel ke pokok anggurnya, ke dahan gedenya. Oleh karena itu di ayat 5, saudara, dikatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku, nempel, sederhananya begitu, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini kan ada nyanyiannya gitu ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Itu kan diulang ya kalimat itu. Terus kalimat terakhirnya apa? Pastilah kau akan berbuah. Teorinya begitu saudara. Jadi kalau carang itu nempel pada pokok anggur, dia umumnya pasti berbuah. Ya kenapa kok carang kalau nempel ke pokok anggur itu akan berbuah? Satu jawabannya, karena carang kalau dia nempel ke pokok anggur, carang itu akan mendapat asupan nutrisi terus-menerus dari sang pokok anggur. Nah nutrisi itulah saudara, yang bukan hanya membuat carang itu dapat bertumbuh besar, tetapi nutrisi dari sang pokok anggur itulah yang akan membuat carang ini berbuah. Jadi sederhana teorinya. Kalau engkau nempel ke pokok anggur, engkau akan dapat banyak nutrisi. Dan secara teori, bahwa carang yang menempel pada pokok anggur, karena mendapat nutrisi secara konsisten, dia akan menghasilkan buah. Nah saudara, tetapi dalam bacaan kita hari ini kan ada sesuatu hal yang unik. Sesuatu hal yang gak umum. Apa maksudnya? Ada keanehan saudara. Bahwa memang nampaknya ada carang yang tidak menghasilkan buah. Walaupun dia nempel dengan pokok anggur. Nah ini aneh. Gak sesuai pakem bukan? Kan tadi yang pakem, yang umum adalah kalau carang nempel ke pokok anggur, dia pasti berbuah. Lah ini ada pemandangan aneh bahwa ada carang yang nempel, bukan patah ya. Kalau patah ya pasti mati, kering dan busuk kan gitu ya. Enggak, ada carang yang masih nempel ke pokok anggur, tapi dia tidak menghasilkan buah. Dan saudara, ini kan sesuatu hal yang enggak umum terjadi, tapi nyata. Oleh karena itu, saya membayangkan, saudara, kalau sampai ada carang aneh itu yang bertumbuh di pokok anggur, biasanya, ini Yesus nih yang ngomong nih,
sang tukang kebun akan memotongnya. Nah makanya kalau di ayat 2 kan dikatakan demikian. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Artinya kan kalau sampai ada adegan tukang kebun motong carang atau dahan kecil dari dahan gedenya, artinya kan logikanya dahan kecil itu atau carang itu masih nempel, saudara. Dia tidak patah jatuh, dia masih nempel. Dan dipotong, saudara. Kenapa? Karena tidak berbuah. Anda perlu tahu bahwa memang biasanya hal yang dilakukan tukang kebun anggur dengan memotong carang yang tidak menghasilkan buah itu perlakuan wajar. Saudara, di dunia perkebunan anggur itu kalau tukang kebunnya lagi patroli, kan gitu ya, nilii pohonnya gitu ya, dilawat pohonnya. Oh ini bagus, berbuah lebat. Oh ini, terus dia lihat ada satu pohon anggur yang dia lihat, loh ini kok banyak carang yang nggak berbuah, sedangkan carang yang lain berbuah. Loh ini kok nggak berbuah? Saudara, kalau sang tukang kebun anggur melihat pemandangan itu, jika ada carang yang menempel pada pokok anggur, tapi dia tidak berbuah, itu akan diidentifikasi oleh sang tukang kebun sebagai benalu, saudara. Anda tahu benalu? Parasit. Saudara, pada umumnya di pohon buah, itu selalu saja ada benalu yang nempel di dahannya. Dan kalau sang tukang kebun melihat ada dahan atau carang yang enggak berbuah, sama dia akan diidentifikasi ini benalu. Kenapa? Karena enggak berbuah. Saudara, Anda tahu tugasnya benalu ya, kalau nempel di batang pohon. Tugasnya memang bukan untuk berbuah benalu itu. Tugas benalu adalah menyedot nutrisi dari batang utama. Ya udah, cuma nyedot tok, tapi enggak berbuah. Makanya benalu mengganggu dan dipotong. Saudara, makanya ketika saya mencoba ketika persiapan khotbah membayangkan hal ini, kalau dari sekian carang dalam satu batang utama Yesus ya, gitu ya, ada berbagai macam-macam carang, di mana carang itu Anda dan saya, orang-orang Kristen lah, gampangnya begitu. Berarti melalui teks ini ada carang-carang yang kategori benalu, saudara. Kalau diterjemahkan, berarti ada orang-orang Kristen yang masuk kategori orang Kristen benalu. Parasit. Enggak berbuah. Tapi nyedot nutrisi terus. Berarti ada orang-orang Kristen yang memang secara entah apa yang terjadi pada dirinya, ada orang-orang Kristen yang memang hobinya nyari berkat terus, terima berkat terus dari sang pokok anggur, Kristus. Tapi habis gitu, nutrisi itu hanya disedot untuk dirinya sendiri. Dan dia tidak mau berbuah. Kenapa? Kemungkinan dia berpikir bahwa enak kok nutrisi itu. Nikmat kok nutrisi itu. Ngapain aku berbagi dengan yang lain? Ngapain aku harus menghasilkan buah yang mana buah itu pasti tidak dinikmati oleh sang dahan kan, saudara? Buah itu pasti yang menikmati pihak lain. Lah ngapain? Aku harus menghasilkan buah yang mana buah ini akan dinikmati pihak lain. Enak aja. Enak kok. Orang Kristen benalu. Parasit. Yang hobinya nyedot nutrisi ilahi. Tapi enggak mau berbagi. Orang-orang Kristen yang egois. Orang-orang Kristen yang tidak mau berbuah atau menghasilkan buah buat orang lain. Orang-orang Kristen yang hanya mau dengan fasilitasnya, tapi enggak mau sama tanggung jawabnya.
Orang-orang Kristen yang tahu betul betapa nikmatnya fasilitas ilahi berupa karya keselamatan itu. Dapat jaminan keselamatan, amin? Amin. Orang-orang Kristen yang tahu betul betapa Allah kita begitu murah hati, mencurahkan banyak berkat yang bukan hanya materi ya saudara kalau ngomong berkat, kepada dirinya. Di mana ada begitu banyak orang Kristen yang mengimani sekaligus mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu saudara, barang sedetik pun. Amin, amin. Saya bayangkan tubuhnya membesar karena nutrisi ilahi itu terus diberikan kepadanya. Tapi orang-orang Kristen seperti ini adalah orang-orang Kristen yang ya sudah cukup. Berhenti pada menikmati anugerah ilahi itu untuk dirinya sendiri. Ayo dong berbuah, ogah, ngapain? Enak kok. Ayo dong berbuah, jadi berkat, berguna buat orang lain. Ngapain? Enak kok nutrisi itu. Saudara, sekali lagi buat saya ini orang-orang Kristen yang mau menikmati fasilitas ilahi, tapi tidak mau dengan tanggung jawab ilahinya. Ini ibarat kalau mahasiswa, ini mahasiswa yang mau menikmati berbagai macam fasilitas dari kampusnya. Menikmati dosen-dosen berpengalaman, menikmati free wifi, akses internet gratis, menikmati ribuan literatur gratis di perpustakaan, menikmati parkir gratis, dan bahkan kalau ada makan dia yang pertama, gratisan saudara. Tapi ini tipikal mahasiswa yang mau fasilitasnya tapi tidak mau dengan tanggung jawabnya. Ini tipikal mahasiswa-mahasiswa yang kalau suruh bayar uang kuliah nggak mau. Ini tipikal mahasiswa yang kalau ujian nggak datang. Datang kuliah malas, ngerjakan tugas malas. Tapi pengen fasilitas kampusnya. Saudara, kisah pendek ini membuat saya teringat bahwa ternyata menempel pada Kristus tidak cukup, tidak bisa serta-merta membuat kita berbuah. Justru ada kemungkinan, ada potensi orang-orang Kristen itu tetap menempel pada Kristus semata-mata karena hanya ingin menikmati nutrisi rutinnya saja, tanpa punya kesediaan untuk menghasilkan buah, untuk berdampak dan bermanfaat bagi orang lain. Mother Teresa pernah berkata, salah satu penyakit paling parah adalah ketika kita tidak menjadi apa-apa dan tidak berguna bagi siapapun. Salah satu penyakit paling parah adalah ketika kita tidak menjadi apa-apa dan tidak berguna bagi siapapun. Artinya buat Mother Teresa dan juga buat Kristus, manusia atau carang itu harus berguna atau berbuah. Saudara, tema kita hari ini simpel. Apa ini? Carang yang berbuah banyak. Tema kita hari ini punya harapan bahwa Anda dan saya sebagai carang-carang Kristus itu berbuah banyak. Punya guna, punya manfaat buat dinikmati pihak lain. Tema kita hari ini sebetulnya ingin menghindarkan Anda dan saya jadi orang-orang Kristen benalu. Orang-orang Kristen yang hanya menikmati fasilitas ilahi, tapi tidak mau berdampak buat orang lain, nggak mau berbagi, dan tidak berguna buat orang lain. Simple pesan khotbah hari ini. Mengajak Anda dan saya untuk menjadi manusia-manusia berguna buat orang lain.
Makanya, saudara, kalau tema ini disederhanakan menjadi bentuk pertanyaan, pendek kok. Saudara, sudahkah Anda menjadi manusia yang berguna bagi sesamamu per hari ini? Anda masih ada gunanya enggak toh? Sudahkah Anda menjadi orang tua yang berguna untuk anak-anakmu? Masihkah Anda menjadi orang tua yang bermanfaat untuk anak-anakmu? Saudara, bagi Anda yang senang membaca berita, khususnya di media-media online, Anda akan tahu bahwa beberapa waktu belakangan ini media kita rada heboh dengan video yang merekam tentang bagaimana seorang baby sister menyiksa anak tuannya. Di video itu, saudara. Babak belur, anak kecil, saudara, babak belur, bengep orang Jawa bilang. Karena apa? CCTV merekam baby sister menyiksa anak tuannya. Dalam arti yang sesungguhnya, wong sampai bengep kok. Saudara, saya mau mengangkat kisah nyata ini tanpa bermaksud mendiskreditkan siapapun, termasuk profesi baby sister. Saya tidak mau pulang di demo oleh Asosiasi Baby Sister Indonesia, saudara. Enggak, itu oknum. Ketika saya melihat di handphone saya video itu, miris, saudara. Kelihatan dikebuki, nggak karu-karuan, dipukul gitu ya. Anda tahu, yang terbersit pertama kali di benak saya ketika melihat video kekerasan itu, ketika baby sister itu menyiksa anak tuanya, pertanyaan yang muncul pertama di benak saya adalah, orang tuanya di mana? Nggak salah dong. Karena di video itu saya tidak tahu orang tuanya di mana. Kok baby sisternya bisa freestyle begitu gitu loh. Ini orang tuanya di mana? Ternyata beberapa hari kemudian saya baca berita lagi ketika sang baby sister sudah diperkarakan ke kepolisian. Ternyata diketahui orang tuanya saat itu sedang sibuk bekerja. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan orang tua, papa mama yang sibuk bekerja. Tidak. Oke. Pertanyaan saya itu tadi hanyalah pertanyaan biasa. Lu mana orang tuanya? Sehingga mereka meninggalkan anaknya sendirian bersama orang asing. Boleh dong saya tanya begitu? Walaupun jawabannya jelas, kerja Pak. Oh ya wis. Tapi saudara, saya itu coba mikir gini. Saudara, kalau Anda punya cincin berlian harga 100 juta, cincin berlian 100 juta, kira-kira kalau Anda mau pergi, Anda geletakin di atas meja bersama pembantu Anda enggak? Atau kalau Anda punya cincin berlian 100 juta, sebelum Anda pergi, Anda enggak akan biarkan cincin itu geletakan toh, ditinggal bersama orang asing. Saya bayangkan, kalau pemilik cincinnya itu masih sadar, dia akan mengambil cincin mahal itu, memasukkannya ke brankas, dikunci, terus pintu lemarinya ditutup gembok double, saudara. Kenapa? Pak, cincin 100 juta, Pak. Mosok tak tinggal di rumah geletakan, di rumah ada pembantu, Pak. Oh, good. Coba ini kaitkan. Anakmu dengan cincinmu yang 100 juta mahal mana? Kalau cincin 100 juta saja dijaga, disimpan, tidak digeletak-geletakin, tidak ditinggal dengan orang asing. Anak itu berapa harganya?
Semoga lebih mahal dari 100 juta, saudara. Dan saya berpikir, bukankah punya ada opsi, kalau dia bisa mengamankan cincin 100 jutanya dari orang asing, mengapa dia tidak berhasil mengamankan salah satu asetnya yang paling berharga di rumah itu? Anaknya. Ditinggal dengan orang asing. Sekali lagi saya tidak sedang mempersalahkan suami istri yang keduanya bekerja. Enggak. Saya bayangkan, saudara, kerja itu buat apa? Cari uang, toh? Sederhananya ya. Saya bayangkan si anak ini nanti dia bertumbuh besar. Dan saya yakin dia pasti akan mengingat momen itu, karena itu momen traumatis, tidak akan lupa begitu saja. Saya bayangkan anak ini ketika nanti gede, lalu dia mengingat peristiwa traumatis itu, lalu tanya ke orang tuanya. Pak, Ma, aku dulu sempat disiksa sama baby sisterku ya? Ya, Dik, betul sekali. Sampai masuk rumah sakit ya, Pak, Ma? Betul, Dik, betul sekali. Oh, waktu itu kok aku di rumah sendirian ya, Pak, Ma? Papa Mama kemana? Papa Mama cari duit, Dik. Itu penting. Oh, cari uang. Terus bayangin, andai kata si anak tanya gini, Pak, Ma, lebih penting mana? Duit atau saya? Menurut Anda, jawaban yang tepat diberikan apa harusnya? Saya berharap orang tuanya akan jawab, ya kamu toh, Dek, uang bisa dicari, kan gitu ya. Lah nek kamu mati gitu kan, ya mateng aku. Kamu, Dek, yang paling berharga kok. Saya berharap dia jawab gitu, walaupun saat dia menjawab seperti itu, dia bohong. Karena pada hari H, dia lebih memilih uang ketimbang anaknya. Saudara, saya tahu kebutuhan dunia acap kali membuat kita berdua suami istri harus bekerja banting tulang luar biasa. Tapi apakah itu harus satu paket dengan mempercayakan salah satu aset berharga Anda di tangan orang asing? Nggak tahu. Anda yang bisa jawab. Saudara, kalau tadi pertanyaannya, sudahkah Anda menjadi orang tua yang berguna untuk anak-anakmu? Pertanyaan keduanya, ini refleksi-refleksi sederhana saja, saudara. Masihkah engkau menjadi jemaat yang berguna untuk gerejamu? Masihkah engkau menjadi jemaat GKI Ngagel yang berguna untuk gerejamu? Berguna, Pak. Saya bolak-balik jadi penatua, Pak. Naik turun. Itu kan membuktikan bahwa saya ingin berdampak untuk gereja saya. Betul tak, Pak? Betul, keren. Terima kasih. Berguna, Pak. Saya dulu rutin, Pak. Jadi pemusik, jadi pemandu nyanyian jemaat. Rutin, Pak. Itu kan bukti bahwa saya masih berguna, toh, Pak, untuk pelayanan di gereja saya. Walaupun, Pak, khotbahnya pendeta Yoel di KU 1 sama 2 sama loh, Pak. Tapi saya setia duduk dengar, Pak. Berguna, toh, Pak? Oh iya, terima kasih. Berguna. Pak, ya sorry ya, Pak, saya ini memang gak dilamar jadi penatua enggak pernah mau. Saya memang disuruh nyanyi enggak pernah mau. Saya disuruh jadi pemusik juga enggak mau. Tapi, Pak, saya itu persepuluhan rutin loh, Pak. Gereja kalau ada proyek-proyek tertentu, saya pertama loh, Pak. Saya penuhi kebutuhan gereja. Berguna toh, Pak, saya?
Ya walaupun mulai terdengar ada aneh ketika mengkaitkan persembahan dengan tanggung jawab, oke lah gitu ya. Terima kasih, engkau sudah berguna buat GKI Ngagel, minimal melalui uangmu. Gereja butuh uang kok. Pak, sorry ya Pak, tapi rasanya saya juga masih berguna Pak. Oh iya, apa gunamu? Saya setiap hari Minggu itu berguna, Pak. Memenuhi satu bangku kosong di gereja. Karena kehadiran saya, minimal bangku di gereja tidak banyak kosong, Pak. Jadi saya ini menuhin bangku gereja, Pak. Supaya pendetanya yang khotbah, kalau bangkunya kosong kan tidak enak dilihat, Pak. Jadi ya saya masih berguna, toh, Pak. Minimal bangku gereja ada isinya. Nah, saya yang isi, Pak. Mulai terdengar ada aneh. Tapi oke, terima kasih. Engkau masih berguna menuhin bangku gereja. Enggak apa-apa. Saya juga bayangin kalau bangku di sini kosong plong kan yo horor toh, Saudara. Enggak apa-apa. Terima kasih. Tapi rasanya ada deh hal-hal lain yang bisa Anda lakukan supaya daya guna Anda lebih optimal untuk jemaat ini, untuk gereja ini. Ada begitu banyak unit pelayanan bukan di sini? Konon, salah satu hal yang membedakan Anda hadir di ruangan ini sebagai jemaat atau pelanggan setia itu. Kalau jemaat, dia akan merasa ingin melakukan sesuatu untuk gerejanya. Mau berdampak buat gerejanya. Kenapa? Karena dihayati aku bagian dari persekutuan umat di sini. Itu jemaat. Tapi kalau pelanggan setia, beda. Biasanya pelanggan itu datang, duduk, menikmati fasilitas, tanpa ingin melakukan apapun. Lalu pulang. Kalau servisnya bagus, pulang dikasih bintang 5, GKI Ngagelnya. Tapi kalau pulang servisnya kurang bagus, lompat ke GKI Manyar. Berharap GKI Manyar punya servis bintang 5. Iya toh? Konon yang membedakan itu. Nah, sekarang kita yang mana? Itu aja. Saudara, sekali lagi tema kita hari ini mengajak kita untuk ayo. Tuhan berharap kita menjadi carang yang berbuah. Banyak, ada kata banyak ya. Artinya Tuhan juga berharap kita menjadi umatnya yang punya dampak buat orang lain. Yang orang lain itu bisa mengecap manisnya buah dari kehidupan kita. Tuhan akan terus mensuplaimu dengan nutrisi terbaiknya. Percayalah. Dan ketika nutrisi terbaik itu Anda terima, mau enggak Anda memakai nutrisi yang sudah Anda terima ini untuk jadi berkat buat orang lain, untuk jadi manfaat buat orang lain. Oleh karena itu selamat jadi berkat, selamat berdampak untuk sesamamu. Tuhan memberkati. Amin.